Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan salam damai sejahtera kepada Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Mungkin ada yang sedang bersantai di rumahnya. Saya undang Anda untuk ikut bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Ataupun ada yang mungkin sedang dalam perjalanan dan sedang mendengarkan radio dari mobilnya, maka mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan bersama sambil Anda juga meneruskan perjalanan dan kiranya dapat segera sampai di tempat tujuan. Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan, saya Dr. Stephen Einstein Leo kembali akan membahas kebenaran dari kitab Kejadian, karena kita masih dalam seri Kejadian. Dan pada malam ini kita ada di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak terasa kita sudah memasuki paruh kedua dari Kejadian. Kitab paling pertama dalam Alkitab ada 50 pasal ya. Kitab yang cukup panjang. Kita sudah lalui 25 pasal, kita akan masuki pasal yang ke-26. Dan Musa sebagai penulis kitab ini ya, tentu menuliskannya di bawah inspirasi atau di bawah pengilhaman dari Allah, sehingga apa yang dituliskan ini tetap sangat berguna bagi kita sepanjang zaman, termasuk juga pada malam hari ini. Baiklah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan segera masuk ke dalam pembahasan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa. Dan mari kita menutup mata dan menundukkan kepala. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Tentu kalau Anda sedang menyetir, ya Anda silakan berdoa dalam hati bersama dengan kami. Bapa di surga, kami sekali lagi datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau melakukan segala sesuatunya baik adanya. Dan Tuhan, kami ingin pada malam hari ini untuk mempelajari firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, mohon tuntunan-Mu, agar Roh Kudus-Mu membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan sebaik-baik mungkin. Ya Tuhan, pimpinlah, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Kita buka Alkitab kita bersama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 26. Saya anjurkan bagi Anda yang mengikuti acara ini, jika Anda ingin mendapatkan efek yang maksimal dari pembahasan firman Tuhan, agar Anda memiliki sebuah Alkitab di dekat Anda, agar Anda dapat membaca bersama dengan kami, dapat melihat dan membuka-buka Alkitab dan mencocokkan, benarkah pengajaran yang diberikan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kejadian pasal 26 ayat ada 35 ayat di sini. Kita akan baca dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa pasal ini menceritakan lebih lanjut kehidupan Ishak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan ini adalah pasal terakhir sebenarnya yang berurusan tentang Ishak sepenuh-penuhnya, ya. Karena setelah lewat dari pasal ini, mulai dari pasal 27 dan seterusnya, perhatian mulai beralih ke tokoh selanjutnya, yaitu anak Ishak, Yakub. Ya, Ishak hanya akan disinggung sedikit-sedikit saja. Jadi ini adalah ayat yang menyatakan tentang kehidupan Ishak ya, sebelum beralihnya perhatian kepada anaknya Yakub. Dan kita asumsikan bahwa pada waktu itu Ishak masih tinggal di dekat sumur Lahairoi, di mana kita lihat terakhir kali dia berada ya. Di pasal 24 ayat 62 ya. Dia ada di sumur Lahairoi di tanah Negeb, saudara yang kasih Tuhan. Tanah Negeb itu letaknya secara geografis ada di tengah-tengah negeri Kanaan, saudara ya. Dan terjadilah kelaparan pada saat itu.
Dan teks Alkitab memberitahu kita bahwa ini bukan kelaparan yang pertama. Abraham pernah merasakan kelaparan yang serupa, saudara. Tetapi itu sudah lama sekali, mungkin kira-kira 100 tahun yang lalu. Ya. Ishak sendiri tentunya belum lahir waktu kelaparan yang timbul pada zaman Abraham, dan Ishak tidak pernah merasakan kelaparan seperti itu, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa tanah Kanaan sungguh adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sangat baik, karena dalam 100 tahun terjadi satu kali kelaparan, saudara. Ini adalah suatu proporsi yang indah sekali, ya, 100 tahun satu kali kelaparan. Tetapi memang seperti pembelajaran kita akan ilmu alam mempelajari bahwa daerah-daerah tertentu secara siklus akan mengalami suatu masalah, apakah kelaparan dan lain sebagainya. Jakarta sendiri kita tahu, ya, setiap berapa tahun sekali akan terjadi banjir yang besar, saudara, ya. Dan kita lihat bahwa kelaparan ini timbul dan Ishak mulai merasakan efek dari kelaparan itu. Mungkin binatang-binatangnya banyak yang mulai kelaparan dan sebagian sudah mulai mati, ya. Sehingga Ishak mulai memikirkan cara bagaimana dia harus mengatasi itu. Akhirnya dia harus pindah ke tempat yang kelaparannya kurang berat, saudara. Rupa-rupanya dia sempat berpikir untuk pindah sampai ke Mesir, ya. Karena kita tahu Mesir memiliki sungai Nil, sehingga daerah sekitar Mesir itu hampir selalu subur, saudara, ya. Nah, dia sempat berpikir tentang pergi ke Mesir, tetapi di ayat yang kedua dikatakan Tuhan menampakkan diri dan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu." Nah, ini merupakan tema yang patut untuk kita perhatikan, bahwa Tuhan tidak ingin anak-anaknya keluar dari tanah perjanjian, ya. Tuhan tidak ingin mereka berada di luar dari lingkup tanah Kanaan, dari tanah perjanjian yang telah diberikan kepadanya. Terakhir kali Abraham pergi meninggalkan tanah perjanjian adalah pergi ke Mesir juga, saudara. Dan kita tahu di sana terjadi bencana, di mana hampir saja Sarah diperistri oleh Firaun, ya. Jadi Tuhan tidak ingin itu terjadi. Itu adalah suatu perjalanan ke Mesir yang merupakan penurunan rohani. Nah, demikian juga Ishak, saudara yang kasih Tuhan. Abraham sudah belajar dari kesalahannya, sehingga ketika Ishak mengambil istri, dia mewanti-wanti kepada hambanya yang mencarikan istri bagi Ishak bahwa jangan membawa Ishak kembali ke negeri Ur Kasdim, jangan membawa Ishak kembali ke negeri keluar dari tanah Kanaan, ya. Itu sumpah yang harus diambil oleh hamba Abraham. Jadi Abraham sudah belajar akan hal itu. Nah, Ishak di sini juga ditekankan oleh Tuhan bahwa dia tidak boleh meninggalkan tanah perjanjian. Oh, saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini menggambarkan kehidupan Kristiani kita yang sudah berada di bawah kasih karunia Yesus Kristus, saudara? Maka kita jangan sampai meninggalkan kasih karunia itu, ya. Kita jangan beralih iman kita kepada hal-hal yang lain, ya. Kita jangan sampai meninggalkan Kristus, saudara yang kasih Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan tidak ingin itu terjadi, demikianlah hal yang sama berlaku pada kita. Dan Ishak, Tuhan berkata, jangan kamu pergi ke Mesir, ya. Jangan keluar dari tanah Kanaan, karena dia ingin memberikan tanah Kanaan kepada Ishak dan keturunannya. Dan menarik sekali, Tuhan berfirman kepadanya. Katanya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kalau kita lihat huruf Tuhan di sini, ya, itu huruf besar semua, ya. Artinya itu bahasa aslinya adalah Yehova, saudara, ya. Yehova menampakkan diri kepada Ishak. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Sesuai dengan Yohanes 1 ayatnya yang ke-18, saudara, ya. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah? Bukankah di perjanjian lama seringkali Allah menampakkan diri kepada seorang? Buktinya di Kejadian 26 di sini Tuhan Yehova menampakkan diri kepada Ishak. Lalu bagaimana mungkin di dalam Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, saudara? Bagaimana hal itu bisa klop? Apakah Alkitab bertentangan? Tentu tidak, ya. Nah, kita jangan baca sepotong saja, tapi coba kita lanjutkan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi katanya Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, tetapi anak saudara. Anak Allah, Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Jadi karena Yesus Kristus juga adalah Allah, setiap kali di dalam perjanjian lama dikatakan Allah menampakkan diri kepada seorang, atau Yehova menampakkan diri kepada seorang, maka yang menampakkan diri itu sebenarnya adalah Yesus Kristus dalam bentuknya sebelum dia menjadi manusia, ya. Di dalam istilahnya kondisi preinkarnasinya, saudara. Inkarnasi artinya datang dalam daging, ya. Preinkarnasi, sebelum dia datang dalam daging.
Jadi Tuhan, Yehova menampakkan diri kepada Ishak, dan ini memberitahu kita sesuatu bahwa Yesus Kristus itu identik dengan Yehova itu sendiri, saudara ya. Yehova itu adalah Yesus Kristus ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang ingin diajarkan oleh saksi-saksi Yehova, saudara. Saksi Yehova sebenarnya namanya cakep ya, saksi Yehova, tetapi sayang sekali mereka merupakan saksi dari Yehova yang palsu, saudara. Karena Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Yehova yang asli identik dengan Tuhan Yesus Kristus, sedangkan para bidat saksi Yehova mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta, sebagai Allah, sebagai Yehova itu sendiri. Mereka percaya bahkan Yesus Kristus sama dengan malaikat Mikhail. Bayangkan saudara kasih Tuhan, Yesus diturunkan derajatnya oleh mereka menjadi sekedar malaikat ya. Malaikat Mikhail katanya ya, yang merupakan ciptaan ya, sedangkan Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah pencipta dan bukan ciptaan. Nah, ayat ini mengajarkan dengan jelas Yehova menampakkan diri kepada Ishak ya, artinya siapa? Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus sama dengan Yehova. Dan menarik sekali bahwa ini adalah kali pertama kita mendapatkan catatan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak ya. Nah, kita tahu bahwa Ishak pernah melihat Tuhan minimal satu kali sebelumnya, minimal ya, yaitu pada saat dia hampir saja dipersembahkan oleh Abraham di atas mezbah, saudara ya. Waktu itu dia masih seorang anak muda, dan ketika Abraham mengangkat pisaunya, katanya malaikat Tuhan menampakkan diri dan berseru, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jadi Ishak juga menyaksikannya pada saat itu. Nah, tidak ada catatan lagi setelah itu bahwa dia bertemu dengan Tuhan atau Tuhan berfirman kepadanya. Memang di pasal yang ke-25 ada catatan bahwa Tuhan berfirman kepada istrinya Ribka. Tetapi baru di sini kita mendapatkan catatan lebih lanjut bagaimana Tuhan berfirman kepada Ishak. Nah, bukan berarti selama ini Ishak tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Ishak selama ini memiliki komunikasi dengan Tuhan. Hanya saja inilah tercatatnya berikutnya kali bagi kita. Oke. Dan kita lihat tidak boleh Ishak pergi keluar dari tanah Kanaan ke Mesir, maka solusi lebih lanjut adalah dia memilih di antara tanah Kanaan itu daerah yang paling tidak terkena oleh kelaparan, dan akhirnya dia temukan daerah Gerar, yaitu tempat tinggal orang Filistin ya, merupakan daerah yang mungkin kelaparannya tidak terlalu parah di situ ya. Kelaparannya tidak terlalu berat di situ, dan akhirnya dia pindah ke situ. Kita tahu bahwa tadinya dia tinggal di tanah Negeb ya, daerah pedalaman, daerah tengah ya. Dia pindah ke daerah pesisir, saudara, dekat dengan laut, yaitu di tanah Gerar ya. Kita tahu bahwa orang-orang Filistin adalah asalnya dari Pulau Kreta ya, dan Pulau Kreta merupakan asal orang Filistin. Rupanya kita mendapatkan dari kesimpulan arkeologis bahwa orang-orang Filistin belum seluruhnya pada zaman itu pindah ke tanah Gerar atau ke pesisir Palestina yang mereka sebagian besar masih di Pulau Kreta. Hanya ada koloni yang kecil saja di tanah Gerar itu, di mana Ishak pergi ke sana. Dan di sana Tuhan sekaligus juga berfirman kepadanya ya. Dan Tuhan meneguhkan kembali perjanjian yang pernah Tuhan buat dengan ayahnya Abraham ya, di mana Tuhan mengulangi bahwa dia akan memberikan tanah itu kepadanya dan kepada keturunannya ya. Bahkan di ayat yang keempat Tuhan menegaskan kembali bahwa keturunan Ishak akan seperti bintang di langit katanya ya. Bahkan satu janji yang paling penting adalah di ayat yang keempat ini dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Siapa? Kepada siapa ini mengacu, saudara? Di dalam surat-suratnya Paulus berargumentasi bahwa keturunannya di sini dalam bentuk tunggal, saudara. Satu keturunan yang dimaksud, bukan seluruh keturunan Ishak, bukan seluruh keturunan Abraham yang dapat mendatangkan berkat bagi seluruh umat manusia. Tapi ada satu keturunan yang dimaksud. Siapa itu? Dan tidak lain adalah Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, Tuhan menegaskan bahwa melalui Abraham dan kemudian melalui Ishak lah Mesias akan dilahirkan, dan oleh satu keturunanmu yaitu Yesus Kristus semua manusia di bumi akan mendapat berkat. Bagaimana caranya kita bisa mendapat berkat dari satu keturunan Ishak itu, yaitu Yesus Kristus, saudara? Bagaimana seluruh orang di dunia dapat mendapat berkat melalui dia? Oh, saudara, ketahuilah jikalau Anda belum tahu bahwa memang Yesus Kristus hanya satu orang, tapi dia bukan orang biasa, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia datang dengan satu misi, saudara,
yaitu untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Karena semua manusia sudah berbuat dosa. Ya, tidak ada satu orang pun yang belum berbuat dosa. Saya yakin semua pendengar radio berita kasih pada malam ini, jikalau Anda mau mengecek diri Anda sendiri dan Anda bertanya, apakah saya orang berdosa? Maka jawabannya pasti ialah ya, saya adalah orang berdosa. Menjadi orang berdosa bukan berarti harus pernah membunuh orang, bukan berarti harus pernah merampok bank, tetapi melakukan satu dosa saja kita adalah orang yang berdosa. Dan saya rasa tidak ada satupun di antara kita yang begitu sombongnya untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah berdosa. Kita semua sadar akan dosa-dosa kita, dan kita dapat berkata, ya, saya orang berdosa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, jangan berhenti sampai sana. Tetapi ketahuilah bahwa untuk setiap dosa ada konsekuensi. Setiap dosa ada akibatnya, ada hukumannya, saudara yang kasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha adil. Banyak orang hanya ingin tahu Allah yang maha kasih. Benar, Allah maha kasih, tapi Allah juga maha adil, saudara. Dan dia sudah menetapkan bahwa dosa harus dihukum, ya. Dan oleh karena itulah Alkitab berseru dengan lantang bahwa upah dosa ialah maut, ya. Barang siapa yang berbuat dosa, dia harus menjalani hukuman di neraka untuk selama-lamanya karena dosa-dosanya. Ini adalah realita, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang tidak tahu dia sedang dalam kondisi terancam. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya sedang di bawah penghukuman, saudara, karena dia orang berdosa. Dan maklumat Allah, undang-undang Allah adalah bahwa setiap orang yang berdosa akan masuk ke dalam maut, ke dalam neraka, saudara yang kasih Tuhan. Dan itulah masalah dosa manusia. Itulah masalah Anda dan saya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda berpikir Anda tidak memiliki masalah, maka itu adalah suatu hal yang benar-benar celaka, saudara, karena Anda tidak tahu bahwa Anda sedang terancam penghukuman di dalam neraka karena Anda adalah orang berdosa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya katakan tadi, Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dia datang dan dia satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa adalah dengan cara bahwa dosa itu harus dihukum. Dan itulah yang Yesus Kristus lakukan. Dia sebagai manusia yang tidak pernah berdosa, dia datang kemudian dia berkata, karena aku begitu mengasihi semua manusia ini, aku rela untuk menanggung hukuman mereka, sehingga keadilan Allah terpuaskan, yaitu bahwa dosa tetap dihukum, saudara yang kasih Tuhan. Dosa tetap menerima murka Allah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kasih Allah terpenuhi di dalam fakta bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, turun ke alam maut, saudara yang kasih Tuhan, untuk menanggung hukuman yang seharusnya terjadi atas dosa Anda dan dosa saya. Itu adalah apa yang Yesus lakukan. Dan kemudian dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan dia berseru bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, maka dosanya sudah dianggap tertanggung oleh Yesus Kristus. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita lihat di sini, itulah keturunan dari Ishak yang Tuhan janjikan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sungguh, oleh Yesus Kristus semua orang bisa datang kepada Tuhan, tidak peduli kepada golongan, tidak peduli kepada suku bangsa, tidak peduli kepada jenis kelamin, tidak peduli kepada umur, saudara kasih Tuhan. Setiap manusia bisa datang kepada Yesus. Oleh karena itulah dikatakan dia menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Dan saudara kasih Tuhan, mengapa Tuhan memilih Abraham? Kenapa Tuhan memilih Ishak untuk menjadi orang-orang yang meneruskan garis Mesias ini? Oh saudara, apakah Allah main cap-cip-cup? Apakah Allah main lotre di sorga untuk memilih orang? Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Allah tahu karakteristik orang yang dia cari. Dan di ayat yang kelima dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Saudara, Abraham adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Nah, kita seringkali berpikir bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum Taurat, saudara. Kita berpikir bahwa sebelum hukum Taurat diturunkan, manusia tidak memiliki hukum Tuhan. Tapi ini adalah suatu asumsi yang sangat salah. Karena kita dapatkan bahwa Abraham yang hidup 500 tahun sebelum hukum Taurat diberikan, dia taat kepada hukum Tuhan, saudara. Nah, mungkin hukum itu belum tertulis, belum dalam bentuk yang baku seperti yang dimiliki oleh orang Israel beribu-ribu tahun kemudian. Tetapi manusia tahu akan hukum Allah bahkan sejak saat itu. Ya, dan Tuhan berkata Abraham adalah seorang yang hidup sesuai dengan hukumku, saudara yang kasih Tuhan. Dan janji Tuhan yang begitu indah kepada Ishak meneguhkan dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ketika
Ishak sedang dalam suatu mara bahaya kelaparan. Ketika dia menghadapi tantangan hidup, dia diingatkan kembali akan janji Tuhan kepadanya, dan oleh karena itu dia dikuatkan. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, saudara. Jikalau Anda sedang dalam suatu kesulitan, jikalau Anda sedang menghadapi tantangan, jikalau Anda sedang menghadapi mara bahaya, saudara, maka apakah yang paling baik yang dapat menghibur Anda? Oh, tentunya adalah janji-janji Tuhan juga, saudara. Jikalau Anda sedang dalam kepedihan pada malam hari ini, mungkin Anda menghadapi sakit penyakit, mungkin anggota keluargamu ada yang terdiagnosa oleh penyakit yang mematikan, mungkin secara ekonomi ada suatu hal yang sulit yang sedang engkau hadapi, mungkin engkau ada dalam lembah bayang-bayang maut, saudara. Mungkin Anda sedang mengalami suatu hal yang luar biasa menggetarkan, maka saya beritahu kepada Anda, tidak ada yang dapat menghibur kita lebih baik lagi daripada janji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan dari manakah Anda bisa mengenal janjinya? Oh, firman-Nya yang tertulis bagi kita penuh dengan janji-janjinya, dan janji-janjinya itu Alkitab berkata di dalam Kristus kita memiliki semua janji-janji Allah. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah ahli waris dari semua janji Allah. Dan yang paling utama adalah janji akan keselamatan, saudara. Janji bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13 dikatakan, kita yang telah percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bukankah itu suatu janji yang luar biasa? Apapun yang kita hadapi, mara bahaya apapun yang harus kita tempuh, kita memiliki janji bahwa kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Ini adalah hal yang begitu indah, saudara, dan yang begitu mengagumkan yang kita miliki. Ada begitu banyak janji. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kita kekuatan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, saudara. Jikalau kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan sebagainya, ketahuilah bahwa anak-anaknya, kalau kita hidup sesuai dengan firman-Nya, Dia akan selalu mencukupi kita, saudara. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-20, saudara, 23-24 dikatakan, Daud bersaksi bahwa dahulu dia muda tetapi sudah menjadi tua, dan dia tidak pernah melihat anak orang benar meminta-minta roti, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah janji-janji Tuhan yang indah. Ada janji penyertaan Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, bagi barang siapa yang melayani Dia, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, katanya, dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh memiliki Yesus, tidak pernah ia sendirian, tidak pernah ia tertinggal tanpa siapa-siapa. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Oh, saudara kasih Tuhan, janji yang indah yang kita miliki tidak kalah dengan janji yang dirasakan oleh Ishak di tempat ini. Dan sebagaimana Ishak dikuatkan, demikian juga seharusnya kita dikuatkan oleh janji Tuhan tersebut. Coba kita baca lebih lanjut sekarang dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, saudara kasih Tuhan. Kejadian 26 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 berbunyi firman Tuhan demikian. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ternyata tinggal di tanah Filistin memiliki kesulitannya sendiri. Dan raja di Filistin waktu itu Abimelek, saudara yang kasih Tuhan. Dan seperti yang sudah pernah saya beritakan, bahwa Abimelek ini bukan nama yang sesungguhnya, ya, bukan sama dengan Abimelek yang pernah berurusan dengan Abraham. Abimelek ini semacam suatu titel, saudara, suatu pangkat, ya, seperti Firaun. Ya, Firaun juga bukan nama orang tapi nama jabatan. Ya. Oleh karena itu dari zaman ke zaman namanya Firaun terus. Ya. Jangan ada yang bingung kenapa Raja Mesir nggak pernah ganti orang, katanya lama sekali. Namanya kok Firaun terus. Firaun bukan nama orang, saudara. Ini adalah nama jabatan, ya, Firaun. Demikian juga Abimelek. Abimelek adalah nama jabatan. Ya. Abimelek sendiri artinya adalah ayahku seorang raja. Ya. Dan
Aku seorang raja, Abimelek artinya, dan masalah apa yang dihadapi oleh Ishak? Masalahnya sama dengan yang dialami oleh Abraham, saudara, ya. Sama yang dihadapi dengan Abraham, yaitu apa? Dia memiliki istri yang terlalu cantik. Wah, rupanya kalau punya istri terlalu cantik ada masalah juga, saudara, ya. Atau mungkin itu masalah yang dicari-cari, saudara. Atau mungkin punya suami terlalu ganteng, yaitu juga punya masalah mungkin, ya. Intinya waktu itu Ribka begitu cantiknya, ya, sehingga mengkhawatirkan Ishak, saudara. Luar biasa sekali, ya. Abraham juga sempat khawatir karena istrinya Sarah terlalu cantik, saudara. Kita tahu bahwa zaman itu belum ada polisi, belum ada undang-undang dasar, dan biasanya hukum rimba, saudara. Dan Ishak merasa sebagai pendatang, ya, dia tidak memiliki proteksi apa-apa, dan dia takut ada orang yang mengambil istrinya, saudara, dan membunuh dia, ya. Nah, ini hal yang sangat-sangat menarik karena sebenarnya di pasal 26 ini Ribka minimal sudah berumur 60 tahun, saudara, ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau seorang wanita yang berumur 60 tahun masih sedemikian cantiknya, sampai suaminya takut bahwa istrinya direbut orang, saudara, ya. Jadi Ribka pastilah seorang yang sangat cantik sekali, ya. Dan sepertinya memang seperti yang saya katakan di hari yang lalu, bahwa dalam keturunan Abraham ini, keluarga Abraham punya gen mandul, ya. Rupanya gen mandul ini hanya ditularkan kepada atau beriringan dengan gen cantik, saudara yang kasih Tuhan. Jadi perempuan-perempuan dalam keluarga Terah, ya, anak-anak Terah, anak cucu Terah yang perempuan yang cantik-cantik biasanya mandul, saudara. Contoh satu adalah Sarah, ya. Contoh dua adalah Ribka, ya. Dan contoh yang ketiga nanti adalah Rahel, saudara. Kita tahu Rahel bersaudara dengan Lea. Lea tidak terlalu cantik, Lea justru subur, saudara, ya. Rahel yang cantik sekali, dia justru mandul. Nah, saya tidak mengatakan bahwa semua perempuan cantik itu mandul, saudara. Saya hanya mengatakan bahwa kebetulan di keluarga Abraham seperti itu, ya. Dan ini merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh Ishak, ya, bahwa istrinya cantik, ya, dan dia takut, ya, takut dibunuh. Menarik sekali, ya. Akhirnya dia jatuh kepada kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, kita tidak tahu apakah Ishak pernah diceritakan oleh bapaknya tentang masalah kejadian yang serupa seperti ini, saudara, ya. Ya, tidak tahu, ya. Tapi yang jelas Ishak melakukan seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya. Nah, benar apa pepatah yang berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Jadi anak-anak cenderung untuk mengulangi kesalahan bapak-bapak, ya. Apalagi kalau mereka melihat suatu contoh yang jelek dari bapak-bapaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, jangan Anda mengharapkan anak Anda baik, Anda mengharapkan anak Anda cinta Tuhan, Anda mengharapkan anak Anda rajin, beriman kuat, Anda mengharapkan mereka bermoral baik, membaca Alkitab dengan rajin, kalau Anda sendiri tidak melakukannya. Anda harus melakukannya, saudara kasih Tuhan, ya. Inilah artinya bahwa seseorang dia menjadi orang tua dengan contoh teladan yang baik, ya. Dan sebagai seorang anak kita harus berpikir, ya, kalau bagi yang barang siapa yang adalah anak, ya, yang mendengarkan, segala contoh yang baik dari orang tua harus kita ikuti, ya. Tapi contoh-contoh yang jelek harus kita hindari, saudara kasih Tuhan, ya. Dan kita lihat Ishak jatuh kepada perangkap yang sama dan dia mulai berbohong, saudara kasih Tuhan, ya. Dia berkata, "Ia saudaraku," ya. Jika orang bertanya tentang Ribka, dia bertanya, "Iya, saudaraku," ya. Nah, ini adalah suatu kebohongan. Nah, memang masih ada hubungan saudara, tetapi ini adalah suatu kebohongan, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, ada asumsi bahwa Yakub dan Esau pada saat ini mungkin ditinggal di tanah Negeb, ya. Karena tadinya mereka dari tanah Negeb, mungkin sebagian dari ternak mereka tidak bisa dibawa ke tanah Filistin, sehingga mereka ditinggal di Negeb, dan mungkin sekali Esau dan Yakub disuruh untuk menjaga ternak di tanah Negeb, sementara ayah mereka, ya, Ishak dan Ribka pergi bermukim di tanah Filistin. Karena sulit untuk membayangkan bagaimana Ribka dapat berpura-pura menjadi saudaranya Ishak kalau dia punya dua orang anak laki-laki yang ikut-ikutan dengan dia, ya. Tentu sulit untuk dipalsukan. Jadi kemungkinan Yakub dan Esau pada saat ini berada di tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, saudara, ya. Ia istriku, katanya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk di tempat ini, ya.
Dan ketika Abimelek bertanya kepadanya, dia berkata, jangan-jangan aku mati karena dia. Saudara, Ishak tidak rela untuk mati bagi istrinya, tetapi Yesus Kristus rela mati untuk mempelainya wanita, yaitu jemaatnya, saudara kasih Tuhan. Dan inilah yang diharuskan, diperintahkan oleh Alkitab kepada setiap suami sebenarnya. Coba kita buka dalam Efesus pasal yang kelima, saudara. Efesus pasalnya yang kelima, dan kita lihat ayatnya yang ke-20 ke-25 dan seterusnya. Saya bacakan Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, dan lain sebagainya. Jadi suami harus mengasihi istri, katanya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, sudah kasih Tuhan. Sebagaimana Kristus rela mati untuk jemaat yang adalah mempelai wanita Kristus, demikian juga setiap suami harus rela mati untuk istrinya, sudah kasih Tuhan. Itu yang dituntut oleh firman Tuhan, saudara. Suami harus begitu mengasihi istri, sehingga bahkan rela mati untuknya. Nah, inilah menunjukkan bahwa kekristenan tidak pernah berat sebelah. Kekristenan bukan memenangkan kaum pria. Kekristenan bukan pilih kasih kepada laki-laki. Laki-laki diberikan suatu tuntutan yang berat, bahwa mereka harus mengasihi istrinya sedemikian rupa sehingga rela mati bagi dia, saudara yang kasih Tuhan. Dan rela mati bagi dia tentunya rela juga untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan istrinya. Nah, ini sesuai dengan komplit dengan pengajaran firman Tuhan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Nah, ada mungkin agama lain, suku lain, budaya lain yang hanya menekankan istri tunduk kepada suami tanpa harus menekankan bahwa suami mengasihi istri sedemikian rupa. Ini adalah pengajaran yang salah, saudara yang kasih Tuhan. Ada yang mengajarkan bahwa istri harus tunduk sekali, tapi suaminya boleh memukul istrinya, atau bahkan boleh mengambil istri lain, sampai beberapa istri. Bagaimana itu bisa dikatakan mengasihi istri, saudara? Nah, itu adalah pengajaran yang salah, yang sesat tentunya. Saya heran kalau ada orang yang mau berada dalam pengajaran seperti itu, apalagi bagi kaum wanita, di mana Anda disuruh tunduk saja tanpa ada perintah kepada suami untuk mengasihi istri. Alkitab balance. Suami harus mengasihi istri. Satu orang suami hanya boleh punya satu orang istri, saudara. Tidak boleh punya 2, 3, 4, 5, 6, saudara. Tidak boleh, hanya satu di dalam kekristenan. Dan itu adalah wujud dari Tuhan memang menciptakan kedua itu sebagai pasangan yang saling melengkapi. Ada yang mengatakan bahwa Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam, dan tulang rusuk itu adanya di tengah, saudara. Dia bukan diambil dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh Adam, dan dia juga bukan diambil dari tulang kepala, saudara, untuk mengepalai Adam, tetapi Hawa perempuan diambil dari tulang rusuk Adam, tempat yang dibungkus oleh daging yang lembut, karena wanita itu untuk dikasihi dan diperlakukan dengan lembut dan sebagai pendamping, bukan di kaki untuk diinjak-injak, bukan di kepala untuk mengepalai, tetapi di samping untuk mendampingi, membantu, dan sehingga keduanya menjadi suatu unit yang lebih hebat daripada kalau mereka sendiri-sendiri. Dan inilah yang kita lihat. Ishak gagal, saudara kasih Tuhan. Dia berkata, aku takut, jangan-jangan aku dibunuh karena istriku. Di dalam perjanjian baru kita harus lebih kuat daripada Ishak, di mana kita harus berkata, kalau bagi laki-laki, saya rela dibunuh untuk istriku. Dan dikatakan, rupanya Tuhan membuat sedemikian sehingga tidak terjadi suatu insiden yang terlalu parah. Akhirnya Abimelek sendiri yang memergoki pasangan ini sedang bercumbu-cumbuan, saudara kasih Tuhan, sedang bercumbu-cumbuan, dan segera dia langsung menangkap, wah, ini sudah pasti adalah suami istri, Ini pasti adalah suami istri. Dan ini mengajarkan kita kepada kita banyak hal, antara lain bahwa bercumbu-cumbuan itu sudah menandakan suami istri, saudara kasih Tuhan. Tidak ada urusannya untuk bercumbu-cumbuan kalau belum suami istri. Hari ini dunia memiliki konsep yang aneh tentang berpacaran, saudara kasih Tuhan. Banyak orang yang dalam berpacaran
itu bercumbu-cumbuan, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Uh, dan di antara mereka banyak bahkan orang Kristen yang berpikir, ya yang penting masih perawan, ya, yang penting masih perjaka itu oke, ya. Tetapi itu bukan konsep firman Tuhan, ya. Konsep firman Tuhan adalah menjaga kekudusan, ya, di mana Tuhan menciptakan, ya, hubungan intim antara suami istri bagi suami istri, saudara, ya. Dan hubungan intim suami istri itu dimulai dengan dibangkitkannya gairah yang melalui sentuhan fisik, ya, dan lain sebagainya. Dan jikalau, ya, kita belum, ya, berada pada tahap itu di mana belum suami istri dan belum boleh, ya, melakukan hubungan intim, maka jangan memulai bahkan, ya, hal-hal yang mendahului hubungan intim itu, ya. Ya, banyak orang Kristen, ya, dunia, ya, hari ini melihat film-film dan mereka mengikuti film-film, saudara, di Hollywood segala macam, ya, sudah biasa. Bahkan jangankan pacaran, orang yang baru ketemu aja bisa cium-ciuman, ya, bisa pegang-pegangan dan sebagainya, dan mereka orang Kristen terpengaruh seolah-olah wah ini oke, saudara. Mereka melihat wah ya ini oke, ini oke, banyak bintang film melakukannya, ya. Lihat mereka baru ketemu agak suka sedikit, ya, ciuman dulu. Ini atau kadang-kadang tanda jadian itu kalau sudah ciuman katanya, ya. Tapi bukan seperti itu konsep firman Tuhan. Kita disuruh untuk berbeda dengan dunia ini, saudara. Kita disuruh untuk lain, ya. Dan Ishak di sini, saudara yang kasih Tuhan, dia bercumbu-cumbu dengan istrinya dan orang langsung tahu, ini pasti suami istri, ya. Karena waktu itu, ya, moral masih tegak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan kita lihat, ya, Abimelek berkata, apakah juga yang kamu perbuat ini? Dan Ishak mencoba untuk berkelit, tetapi dia akhirnya dihardik mengenai kebohongannya itu, ya. Nah, coba kita lihat lagi sekarang ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22, saudara, ya. Tetapi sebelum itu saya tambahkan sedikit mengenai perikop yang tadi, yaitu bahwa Abimelek seolah-olah membenarkan ketakutan dari Ishak. Ishak takut bahwa ada orang yang akan semena-mena membunuh dia untuk mengambil istrinya. Seolah-olah tanah Filistin penuh dengan orang yang tidak bermoral. Dan apa yang dikatakan Abimelek di ayat yang ke-10 dikatakan, mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Jadi Abimelek membenarkan ketakutan Ishak bahwa memang bangsa Filistin di daerah itu sepertinya cukup parah moralnya, ya. Dan mereka bisa saja tidur dengan istri atau dengan seorang perempuan, ya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa tanya-tanya dulu atau tanpa menikah terlebih dahulu. Oke, kita lihat sekarang ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, kita dapatkan di sini Ishak menabur di tanah itu. Tidak pernah kita temui catatan bahwa Abraham menabur, karena kita tahu bahwa Abraham adalah pendatang, dia tidak punya tanah, bahkan untuk menguburkan istrinya Sarah pun dia harus membeli, ya, dengan seharga 400 sikal
sikal perak, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sepertinya Ishak memiliki tanah, dia mungkin membeli tanah atau menyewa tanah, dan dia mulai menabur, saudara. Dan menabur adalah suatu hal yang banyak berulang kali kita dapatkan dalam Alkitab, bahkan untuk menggambarkan juga penyampaian firman Tuhan, ya. Dan ini adalah kali pertama dalam Alkitab ada kata benih, ya. Dan dia menabur, katanya, ya, di tanah itu, dan dia beroleh hasil 100 kali lipat. Dan menarik sekali, kali pertama menabur disinggung dalam Perjanjian Baru adalah dalam Matius, dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di situ pun dalam tanah yang baik memberikan hasil 100 kali lipat. Jadi dia menabur, dia menghasilkan. Dan ini mengajar kepada kita, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Demikianlah kata firman Tuhan. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur hal-hal rohani, kita akan menuai hal-hal rohani, saudara kasih Tuhan, ya. Kita menaburkan iman, dalam iman, saudara, kita akan menuai. Dan ini adalah hal yang indah. Mari kita banyak-banyak menabur. Kita menabur firman Tuhan, kita menabur hal-hal yang baik. Dan dikatakan Ishak makin lama makin kaya, harta bendanya makin banyak, lembu sapinya makin banyak, sampai-sampai bahkan Abimelek, raja Filistin, tersaingi, saudara kasih Tuhan. Bahkan Ishak lebih kaya daripada dia, sehingga mereka mulai takut dan mulai membenci dia, dan akhirnya mereka mengusir dia. Nah, Ishak oke-oke saja, ya, dan tentu dia mulai mengembara satu tempat-tempat lain. Dan bagi seorang yang hidup secara nomaden, ya, pada zaman itu seperti Ishak, hal sumber daya yang paling penting bagi dia adalah air, saudara kasih Tuhan, ya. Yang paling penting bagi dia adalah air, dan oleh karena itu tidak heran mereka menggali air, ya. Dan tidak jarang, ya, di dalam zaman itu terjadi pertengkaran karena air, ya. Dan benar sekali, ya, ketika dia menggali sumur, ya. Dan sebenarnya sumur-sumur ini sudah pernah digali oleh ayahnya Abraham. Tetapi katanya ketika ayahnya mati, ya, Abraham mati, orang-orang Filistin menimbunnya kembali, ya. Mungkin orang Filistin masih sedikit jumlahnya, sehingga mereka tidak perlu sumur-sumur itu, dan mereka tidak ingin ada orang lain yang berkembang biak di sana, jadi mereka tutup saja sumurnya. Tetapi kini Ishak menggalinya kembali, dan bahkan dia menamainya kembali sesuai dengan nama ayahnya yang diberikan oleh ayahnya, mungkin untuk menegaskan bahwa sumur-sumur itu adalah hak dia menurut warisan, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, rupanya mereka bertengkar di sana, ya. Orang-orang Filistin tidak suka dengan dia dan sepertinya ingin menekan dia, sehingga pada sumur yang pertama mereka bertengkar, dan dinamai sumur itu Esek, saudara. Esek dalam bahasa Ibrani artinya pertengkaran, ya. Oke, dia pindah, ya. Dia tidak mau bertengkar, saudara kasih Tuhan. Ini sikap yang baik sekali dari Ishak, ya, di mana dia bukan seorang yang mencari masalah, ya. Dia mencari perdamaian, ya. Sehingga dia pindah, dan di situ mereka bertengkar lagi, sehingga dia beri nama sumur itu Sitna. Sitna artinya kebencian, saudara. Jadi mereka bertengkar di situ. Dia sebagai orang, dia pindah lagi, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sungguh indah sikap Ishak ini, dan ini sesuai dengan ayat firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Roma, ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat 18 berbunyi, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Orang Kristen haruslah orang yang cinta damai. Kita bukan orang yang cari masalah dengan orang. Kita bukan orang yang sengaja untuk mencampuri urusan orang, atau yang sengaja untuk membuat orang marah dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan kita adalah pembawa damai, saudara kasih Tuhan. Kita adalah orang, dan firman Tuhan menasihatkan, sedapat-dapatnya kalau itu mungkin bagimu, hiduplah dalam damai dengan semua orang, saudara. Dan ini yang Ishak lakukan. Dia tidak mencari masalah, ya. Walaupun dia bisa saja bertengkar, tapi dia tidak mencari masalah, dan dia pindah, saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberkati dia sehingga dia menemukan sumur yang ketiga, yang mungkin sudah cukup jauh dari orang-orang yang tinggal di Gerar, sehingga orang-orang di Gerar merasa tidak berhak untuk mengklaimnya, dan dia menamakan sumur itu Rehobot. Rehobot artinya tempat yang luas, ya. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, musuh seringkali ingin mengambil sumur-sumur kita, sumber-sumber daya yang kita miliki, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dia ingin mengambil banyak hal dari kita, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak mungkin bisa mengambil air itu seluruhnya dari kita. Saya pernah membaca suatu slogan yang sangat indah
di mana slogan itu berbunyi, mereka bisa mengambil sumur kita, tetapi mereka tidak bisa mengambil air kita. Dan ini mengacu kepada insiden Ishak di sini, di mana sumurnya yang sudah dia gali berulang kali diambil orang, tetapi dia tidak pernah kekurangan air karena Tuhan selalu menyediakan lagi yang berikutnya lagi, sampai akhirnya dia dapatkan terus. Saudara, mungkin dunia ini bisa mencoba untuk mengambil berbagai hal dari kita, ya. Dia bisa mengambil ada sakit penyakit yang datang, mungkin kesehatan kita hilang, ya. Seperti Ayub, sering kasih Tuhan. Ayub diambil harta bendanya, Ayub diambil kesehatannya, Ayub diambil bahkan anggota-anggota keluarga yang dia kasih. Tetapi satu hal yang tidak bisa diambil dari Ayub adalah apa? Sukacita dan imannya, sering kasih Tuhan. Jadi situasi dunia ini segala macam dapat mengambil sumur-sumur kita. Sumur itu bagaikan orang dunia berpikir, kalau kamu tidak punya pekerjaan, kamu tidak mungkin bahagia. Kalau kamu tidak punya kekayaan, kamu tidak mungkin bahagia. Tapi salah, ya. Mereka bisa mengambil sumur kita, tapi mereka tidak bisa mengambil air kita. Bagaimanapun juga Tuhan menyediakan sumber air yang lain lagi. Kebahagiaan kita bukanlah bergantung kepada hal-hal dunia ini, tetapi bergantung kepada Yesus Kristus. Kebahagiaan kita bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Coba kita lanjutkan ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33, ya. 23 sampai 33. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Rupanya setelah dia menggali sumur Rehobot, Ishak tidak puas, tetapi dia pergi lagi ke tempat lain. Dan tempat itu adalah tempat yang pernah dikunjungi Abraham sebelumnya, yaitu Beersheba. Dan Abraham pernah mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dan rupanya Ishak mengikuti jejak ayahnya, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita memiliki jejak-jejak yang indah untuk kita ikuti, jangan kita ragu untuk mengikutinya, saudara. Mungkinkah orang tua kita memiliki jejak-jejak iman yang luar biasa? Atau mungkin gembala sidang kita, atau mungkin ada bapa rohani kita, atau seorang panutan kita yang meninggalkan jejak yang indah untuk kita ikuti, saudara. Apakah mereka setia sampai mati? Apakah mereka melayani Tuhan dengan luar biasa? Apakah mereka membuat keputusan-keputusan yang sulit, namun keputusan yang benar di hadapan Tuhan? Dan kita sempat menyaksikan semua itu, saudara kasih Tuhan, seperti Ishak menyaksikan ayahnya. Maka tidak ada salahnya kalau kita ikut di dalam jejak-jejak yang baik, saudara. Seperti juga Ishak di sini mengikuti Abraham ayahnya, dia mendirikan mezbah, dia memanggil nama Tuhan di situ katanya. Dan apa yang dia lakukan, kesetiaannya kepada Tuhan, dan kemudian bagaimana cara dia berhubungan dengan manusia, di mana dia tidak mencari masalah, dia mengutamakan kedamaian. Walaupun orang Filistin jahat kepadanya, dia tidak balas jahat kepada mereka. Itu semua berbuah hasil. Akhirnya orang-orang Filistin itu sendiri yang berbalik menyadari, oh, kita yang sudah salah. Akhirnya orang-orang Filistin itu sendiri yang berbalik menyadari, oh, Ishak ini rupanya orang yang sangat baik. Oh, Ishak ini orang yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya mereka sendiri yang mencari Ishak untuk meminta bersahabat dengan dia, bahkan bersumpah-sumpahan, karena mereka mulai takut bahwa Ishak ini sangat diberkati Tuhan, sangat berkuasa. Oh, saudara kasih Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita ada cekcok dalam dunia ini, saudara-saudara, jangan kita merusak hati nurani kita. Kita jadi benci kepada orang itu, kita menjadi mendendam. Jangan, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata kita hidup dalam damai dengan semua orang. Kalau mereka jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada mereka.
maka Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan berbuat baik kepada kita, sehingga bahkan semua orang bisa mengakui, oh, dia adalah yang benar. Oh, dialah orang yang diberkati Tuhan. Seperti mereka berkata kepada Ishak, bukankah engkau yang diberkati Tuhan saat ini? Dan itulah yang terjadi, saudara yang dan itu adalah suatu hal yang patut kita contohi. Nah, kita sudah hampir habis selesai, saudara yang sedikit untuk dibahas. Ayat 32 dikatakan mereka menemukan di situ air dan dinamai sumur itu Sheba. Kita sudah pernah bahas, Sheba artinya sumpah, saudara. Dan mungkin Ishak menamainya sumpah karena dia baru saja bersumpah-sumpahan dengan Abimelek, ya, dengan kepala pasukannya Pikol dan lain sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, tapi di Beersheba ini Tuhan juga bersumpah kepadanya untuk menyertai dia. Jadi sumpah, sumur itu dinamai sumpah. Dan mungkin ada pendengar yang agak bingung. Katanya di ayat 34 lalu dinamainya lah sumur itu Sheba, sampai sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Kenapa di ayat sebelumnya dikatakan Ishak pergi ke Beersheba, lalu belakangan baru dia ketemu sumur, dikasih nama Sheba, dan dari situlah nama kota itu. Bagaimana mungkin dia pergi suatu kota namanya sudah Beersheba, lalu bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya bukan demikian, saudara. Sebelum Ishak pergi ke sana, itu namanya masih belum jelas, saudara, ya. Tetapi ini adalah editorial, artinya Musa yang sudah tahu itu Beersheba. Jadi Musa yang kasih tahu kita. Dari situ ia pergi ke Beersheba, begitu ya. Musa ingin memberitahu pembacanya, Ishak ini pergi dari satu titik ke titik lain, yaitu Beersheba, ya. Nah, waktu itu belum dikenal sebagai Beersheba, ya. Barulah sesudah Ishak mendirikan sumur di situ, kemudian memberi nama Sheba, barulah pada saat itu, mulai saat itu dikenal dengan Beersheba. Jadi itu adalah sedikit editorial dari Musa sendiri. Dua ayat terakhir, ayat 34, 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Oh, saudara kasih Tuhan. Di sini terlihat, ya, kenapa Esau tidak dipilih Tuhan untuk menjadi bapa leluhur dari Mesias, ya. Bukan semata-mata karena Tuhan main lotre, Tuhan main judi, Tuhan cap-cip-cup di surga, siapa ya, Esau atau Yakub, Esau atau Yakub, ya udah saya pilih salah satu. Bukan. Tuhan melihat jauh ke depan. Tuhan melihat dua individu ini. Tuhan melihat siapa yang paling cocok. Pilihan-pilihan mereka, iman mereka, Tuhan sudah bisa lihat dari awal. Dan Tuhan sudah tentukan Yakub adalah orang yang tepat. Tuhan tidak pernah sembarangan berbuat sesuatu, saudara. Dan terlihat Esau bukan orang yang mengutamakan iman, mengutamakan hal rohani. Umur 40 tahun dia mengambil orang Kanaan menjadi istrinya, orang Het, ya, dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan di ayat 35, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya, rupanya orang-orang Kanaan ini sangat berbeda filosofi dengan mereka, di mana mungkin mereka menyembah berhala. Mereka menimbulkan kepedihan bagi orang tua Esau, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah fakta. Esau tidak memilih orang percaya. Ya, banyak orang Kristen hari ini ingin membangkang kepada Tuhan. Mereka menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan seringkali bisa terjadi kepedihan dalam rumah tangga mereka. Tetapi itu adalah hal yang mereka lakukan sendiri, saudara kasih Tuhan. Tuhan sudah berfirman, jikalau ada yang pada malam ini sedang mendengar, yang sedang mempertimbangkan menikah dengan seorang yang tidak percaya, saya ingatkan akan Esau ini, saudara. Esau melakukan suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Dan dia, salah satunya adalah dia menikah dengan orang yang tidak percaya. Bahkan dia poligami, saudara. 2 orang istri. Oh, betapa menentang firman Tuhan, saudara. Kita lihat Esau adalah seorang yang sensual, seorang yang cabul, kata firman Tuhan dalam Ibrani, ya. Dan dia bukan contoh dan teladan bagi kita. Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan. Nah, seperti apa contoh dan teladan bagi kita? Tentu kita akan lanjutkan lagi pembahasan firman Tuhan di pasal-pasal selanjutnya. Kita akan masuk pasal 27 di sesi yang berikutnya. Tetapi saya undur diri dulu malam ini. Saya ucapkan selamat malam kepada pendengar sekalian. Semoga terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saya Dr. Stephen Anselm mengucapkan Maranatha.